Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan tanda-tanda i'rab bagian E. Ada jenis mufrad munsharif, mufrad ghairu munsharif. Mufrad munsharif artinya mufrad isim yang ada sukunnya. Isim yang ada tanwinnya, bisa menerima tanwin. Namanya munsharif, artinya bisa ditasrif. Ada mufrad ghairu munsharif, atau pertama munsharif, ada ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif namanya tidak bisa ditasrif atau tidak bisa menerima tanwin. Munsharif muslimun, kalau rofa musliman, kalau nasab muslimin jika jar. Kalau mufrad ghairu munsharif ada umaru, umaro, umaro. Fatimatu, Fatimata, Fatimata. Jadi nasab dengan jarnya sama untuk yang umaru, untuk yang mufrad ghairu munsharif. Umaro, umaro. Fatimata, Fatimata. Kemudian asmaul khamsah. Nanti kita singgung pada pertemuan yang akan datang, insya Allah pembahasan ini nih, pembahasan mufrad ghairu munsharif ada pembahasan tersendiri, asmaul khamsah ada pembahasan tersendiri. Ada maksur, isim maksur yang tadi itu hudan, 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 rofa, nasab, jar, persis tidak ada bedanya. Ada mangkus, mangkus itu yang bagaimana? Qadin, qadian, qadin. Ini ada pembahasan tersendiri juga. Yang jelas begini, kalau al-qadhi berarti sudah pasti di rofa atau qadin. Kalau qadian sudah pasti nasab. Kalau qadin, kalau misalnya qadin yang ini dengan yang ini, kemungkinan kalau tidak rofa nasab. Tapi kalau sudah jar. Tapi kalau sudah al-qadhi pasti rofa. Tapi kalau qadin kemungkinan rofa atau nasab. Tapi kalau qadian jar. Tapi kalau qadian sudah pasti nasab. Nah, oke. Untuk yang ini insya Allah akan ada pembahasan kita sendiri. Nanti. Sekarang yang musanna ataupun tasniyah. Musanna atau tasniyah tadi di atas muslimun, yang sekarang muslimani. Muslimun satu orang muslim, muslimani dua orang muslim. Itu yang rofa. Muslimani alif nun, muslimaini ya nun, muslimaini ya nun. Ini yang musanna atau tasniyah. Kalau sekarang yang jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim bagaimana? Muslimuna, muslimina, muslimina. Nasab sama jarnya sama. Muslimina, muslimina. Kalau musanna atau tasniyah, muslimani, muslimaini, muslimaini. Ingat, kalau dua berarti muslimaini. Tapi kalau tiga atau lebih, muslimina. Berikutnya jamak muannas salim. Untuk perempuan, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Kemudian yang terakhir jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Masajidu, masajidah, masajidah. Ustadz izin tanya. Monggo.
Tidak bisa ditasrif itu apa, Ustaz? Tidak bisa ditasrif itu kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun, itu kan tasrifun. Nah, seperti kalau Umaru itu bukan bentukan, enggak ada. Umaru ya'muru Umarun, enggak ada begitu. Seperti Fatimah tuh dari mana kita menasrifnya? Artinya gini, ringkasnya begini, bahwa ghairu munsharif dinamakan ghairu munsharif karena tidak bisa menerima tanwin. Fatimatuh tidak ada Fatimatun. Umaru tidak ada Umarun. Tasrif itu i'rab tak, Ustaz? Maaf. Beda, tasrif itu perubahan apa? Kata seperti yang saya sampaikan dulu itu di apa? Di apa namanya? Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini masdar, itu namanya tasrifuna. Oh, nggih Ustaz, Ya. nggih. Warna kuning, buku warna kuning PDF itu pun. Ya Allah ya Ustaz. Nggih. Nggih. Sampun paham? Nggih Ustaz. Oke. Baik. Ada yang disampaikan lagi? Itu nggak apa-apa Ustaz, tanya lagi nggak apa-apa Ustaz ya. Muslimatan itu nggak ada ya Ustaz ya? Belum? Oh, tidak ada. Jadi kalau jamak mu'annas salim itu selalu nasabnya muslimatin. Selalu tin belakangnya. Bisa dipahami Bunda? Insya Allah Ustaz, ampun. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk pembahasan bab yang kedua. Isim mabni. Al-asma'ul abniya isim mabni, yaitu kata ganti, ismud dhamir, kata ganti. Kata ganti maksudnya bagaimana? Ada pembicara, ada pendengar, ada orang yang dibicarakan ataupun sesuatu yang dibicarakan. Atau dengan kata lain ada apa namanya? Orang pertama pembicara, orang kedua yang mendengarkan, kemudian orang yang dibicarakan orang ketiga. Itu namanya kata ganti atau isim dhamir. Kalau di bahasa Arabnya ada huwa, hiya, hum, huma, hunna, itu namanya pihak ketiga. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antunna, itu namanya pihak kedua. Tapi kalau ana dan nahnu adalah pihak pertama. Isim dhamir ada muttasil dan ada munfasil. Isim dhamir ada muttasil, ada munfasil. Yang huwa, hu dan hu. Munfasilnya qul huwallahu ahad. Yang hiya, munfasilnya wa hiya zalimatun thumma akhultuha.
Kalau muttasilnya huwa, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, untuk yang hiya. Dulu sempat disinggung. Inna anzalnahu. Kalau munfasil adalah berdiri sendiri. Kalau muttasil menempel atau bersambung. Tapi kan di sini kenapa tidak bersambung? Baik. Tulisannya asalnya seperti ini. Inna anzalnahu. Tapi tadi tertulis adalah anzal. Anzalnahu. Di sini menggunakan fathah berdiri, tapi di sini menggunakan fathah berbaring. Kalau fathah berbaring berarti butuh yang namanya alif di belakangnya. Tapi kalau fathah berdiri tidak butuh alif di belakangnya karena di dalam fathah berdiri sudah ada alif. Maka menggunakan seperti ini. Yang tadi tulisannya adalah anzalnahu terpisah, tapi sesungguhnya adalah seperti ini. Itu hanya karena beda penulisannya saja, Ustadz, atau ada beda penulisan? Oh, beda penulisan ya. Penulisan. Kan kalau di Quran ini katanya kan ada khot apa tuh? Khot Utsmani sama khot apa gitu ya? Ya. Jadi kalau cetakan Indonesia beda dengan cetakan Arab. Nah, apakah kalau penulisan yang Quran Arab itu seperti yang tadi, yang misalnya tanpa alif tapi dia berdiri, kalau yang Quran Indonesia dengan alif, atau gimana, Ustaz? Kalau mengikuti kaidah khot saya kurang tahu. Kalau mengikuti kaidah khot apakah ada ada ketentuan seperti itu. Cuman di pelajaran atau di buku-buku panduan belajar Al-Qur'an itu biasanya kan dikasih tahu di bab tersendiri, misalnya bacaan panjang, misalnya mim fathah diikuti alif sama dengan mim fathah berdiri, kan begitu kadang-kadang. Contoh seperti ini misalnya. Di buku panduan bacaan membaca Al-Qur'an untuk pemula misalnya. Kayak gini. Sama dengan ini pasti orang mengatakan ini bacaan panjang. Kenapa bacaan panjang? Karena di belakang mim ada alif berdiri. Ini ini tetap akan ada juga penulisan yang lain yang seperti ini misalnya. Nah, yang depan sama dengan ma dengan yang nomor 2. Biasanya di buku-buku panduan belajar Al-Qur'an itu untuk pemula dikenalkan yang seperti ini. Kalau kemudian ada apakah ada kaidah untuk khot Utsmani kemudian dengan khot Indonesia, saya belum tahu. Itu Pak Sofyan. Baik, Ustaz. Jelas. Kemudian ada munfasil berdiri sendiri, muttasil menempel. Tapi ada yang sekaligus keduanya, bisa munfasil, bisa muttasil.
Wa bainahuma, dan di antara keduanya hijabun, ada pembatas. Wa faddalnahum ala katsirin. Nah, seperti ini, wa faddalnahum ala katsirin, dan kami telah memberikan keutamaan kepada mereka atas yang lain. Ma yumsikuhunna illar rahman. Ma, tidaklah, yumsikuhunna, menahan ataupun memegang mereka, illar rahman, kecuali ma yumsiku apa? Ma yumsikuhunna, tidak ada yang bisa, tidaklah menguasai kepada mereka, illar rahman, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Di sini hunna, ada hum, ada huma, ini bisa munfasil, bisa muttasil sekaligus. Misalnya seperti ini, ada di depan hum ashabul jahim ataupun ashabul jannah. Hum ashabul jannah, misal. Ashabul jannah. Nah, ini menjadi dhamir munfasil. Kenapa? Karena tidak bersambung, karena tidak nempel. Tapi yang tadi faddalnahum, yang barusan faddalnahum, ini namanya muttasil, dhamir muttasil, menempel. Loh, ini kan ada apa tidak nyambung, Ustaz? Iya, tulisannya adalah kurang lebih sama dengan yang tadi. Faddalnahum. Alif. Ada alif tersembunyi di dalam fathah. Faddalnahum. Tulisannya, cara membacanya sama, bedanya penulisannya. Makanya hum untuk hum, huma hum hunnah, huma hum hunnah, bisa munfasil, bisa muttasil. Ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan. Oke. Isimnya ini judulnya kan isim mabni ya, Ustaz. Mabni itu katanya tetap gitu. Oke. Tapi kan nanti di bawah itu ada berubah him, apalagi itu ya, hi gitu. Betul, betul. Itu karena apa? Karena apa? Secara umum, Bunda, secara umum ini namanya tetap apa namanya, isim mabni, isim yang tidak berubah. Cuman pada kondisi tertentu, kenapa dibaca him? Apa namanya? Karena di depannya ada dipengaruhi ini, apa? Dipengaruhi oleh bukan jar, dipengaruhi oleh ya sukun atau kasroh. Jadi kalau di depannya ha, dari dhamir hu, ha, huma, hum, hunna, dhamir hu, ha, huma, hum, hunna ini kalau didahului oleh atau di depannya ada ya bersukun, Sukun kasroh gitu. Kasroh atau huruf berkasroh, maka haknya dibaca kasroh. Oh iya, di bawah. Tapi secara umum dia hukumnya mabni gitu nggih. Ini secara umum hukumnya mabni. Itu Bunda. Nggih, Ustaz. Oke. Selanjutnya
ada anta, antuma, antum, anti. Anta, antuma, antum, dan anti. Wa anta khairul fatihin. Kalau anta nggak mungkin nggak mungkin bersambung sampai kapanpun. Anta tidak akan pernah bersambung dengan apapun. Kalau ka pasti bersambung. Yas'alunaka anis sa'ati, yas'alunaka, yas'aluna, mereka bertanya, akan bertanya ka kepadamu wahai Muhammad, anis sa'ati, tentang apa namanya, tentang hari kehancuran itu. Antuma juga tidak akan pernah bersambung. Antuma, engkau berdua, wa manit taba'akuma, dan siapapun yang mengikuti kalian berdua. Jadi antuma tidak akan pernah bersambung dengan apapun. Tapi kalau kuma bisa bersambung seperti ini. Kuma, qala, Fir'aun bertanya, faman, maka siapakah Rabbukuma, Tuhannya kalian berdua, ya Musa, wahai Musa, dalam huruf Nabi Harun juga. Jadi Rabbu kuma. Kuma di sini adalah muttasil. Tapi kalau antuma munfasil. Ada antum, bal antum qaumun musrifuna. Antum pasangannya dengan kum. Antum qaumun musrifun. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka Fir'aun berkata, ana sesungguhnya aku rabbukum, adalah Tuhannya kalian al-a'la, yang tinggi. Nah, di sini kum di sini adalah dhamir munfasil. Apa? Muttasil. Ada anti. Anti jamilatun. Ya misalnya, ya Khadijatu, anti waniyat. Wahai Khadijah, engkau adalah wanita yang apa namanya, yang kaya. Baik. Kemudian antunna dengan kunnah. Antunna contohnya belum ada. Misalnya bisa juga dikasih contoh. Antunna libasun lana lirrijali. Antunna libasun lijalin. Engkau kalian wahai para wanita, libasun adalah pakaian ataupun penutup, lirrijali untuk laki-laki. Berikutnya wadhkurna ma yutla fi buyuti kunna. Di sini kunna dhamir muttasil. Antunna dhamir munfasil. Kalau kunna dhamir muttasil. Kemudian ana adalah saya. Wa innama, dan bahwasanya ana sesungguhnya aku, nadhirun, pemberi peringatan, mubinun, yang nyata. Wa innama ana nadhirun mubinun. Kemudian wa idza sa'alaka hadis ibadi, ya ini adalah maksudnya aku. Wa idza, dan apabila sa'alaka bertanya, ibadi, para hambaku, anni, tentangku. Wa idza, dan apabila sa'alaka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, para hambaku, di sini adalah ku. Anni, tentangku. Jadi ya di sini adalah ya ana. Dhamir muttasil. Yang terakhir, nahnu, kami. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Nahnu apa namanya? Bahwasanya kami qasamna telah membagi-bagikan bainahum, di antara mereka, ma'isyatahum, penghidupan mereka.
Laula arsalta ilaina rasula. Laula sekiranya arsalta engkau tidak mengutus ilaina kepada kami. Nah, di sini adalah nanya nahnu. Rasulan seorang rasul. Nah, ini adalah tentang isim dhamir, yang mana di dalam isim dhamir ada dua, isim dhamir munfasil dan isim dhamir muttasil. Untuk yang ana dan nahnu ini namanya mutakallim. Ana dan nahnu orang pertama ataupun pihak pertama. Antunna, kemudian anti, antum, antuma, anta. Yang ini 1, 2, antunna yang saya blok sampai sini. Nah, ini namanya pihak kedua, mukhatab, orang yang diajak bicara. Kemudian yang menduduki pertama dan yang di ini namanya ghaib, orang yang dibicarakan, pihak ketiga. Pihak ketiga, pihak pertama, pihak kedua, kemudian ini pihak ketiga. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ustadz, maaf, antunna itu jamak atau 2 dan 3, Ustadz? Antunna kalian perempuan. 3 atau lebih. Kalau 2? Antuma. Antuma untuk 2. Tapi antuma bisa untuk kalian laki-laki berdua, kalian perempuan berdua, kalian laki-laki dan perempuan berdua. Itu benar. Oh. Barangkali ada yang lain. Yes, Pak Sofyan, barangkali ada yang disampaikan? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini yang disinggung sama Bunda barusan, dhamir muttasil, hu, huma, hum, hunna. Huma, hum, hunna haknya dibaca kasroh jika sebelumnya ya sukun atau kasroh. Bukan berarti itu huruf jar, bukan. Misalnya min, b, tidak harus begitu. Kalau di depannya ada kasroh atau ya yang disukun, maka haknya itu hak dibaca yang asalnya hu tadi menjadi hi. Anna salihan mursalun min rabbihi. Rabbihi. Kata-kata rabbi. Hi. Nggak enak dibaca rabbihu. Kemudian fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Fihi. Kebetulan juga ini adalah fi-nya huruf jar. Fihi. Maka ininya berkasroh. Kenapa dibaca kasroh? Karena di sini ada ya sukun. Fihi. Dan kebetulan juga fi di sini adalah huruf jar.
Min duni hima. Duni hima. Jadi tidak enak menjadi apa dibaca min duni huma. Kemudian wa in khiftum syiqaqa baini hima. Walabithu fi kahfihim 300 sinina. Wa tukallimuna aydihim yatafaqqarna min fawqihinna fihinna qasiratut tarfi. Huma humbunna haknya di kasrah karena sungguhnya ya sukun atau kasrah. Ada yang ingin disampaikan, Bunda? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Bunda Wiwit? Monggo. Iya, jelas Ustaz. Berikutnya, perubahan huruf jar sebab dhamir dan pengaruhnya li. La menjadi li. Pengaruhnya. La menjadi li, ala menjadi alai, dan ila menjadi ilai. Oh, ini kebalik ini. Li menjadi la. Jadi kalau di bab pertama tadi itu kan huruf jar yang mempengaruhi isim berikutnya. Tapi di sini ada isim yang mempengaruhi terhadap hurufnya. Jadi sesuatu yang belakang mempengaruhi di depan. Contohnya bagaimana li menjadi la. Asalnya kan huruf jar itu kan li, lir rijali, lin nisa'i, lis sama'i, lil ardi dan sebagainya ataupun lillahi. Tapi di sini li-nya dibaca menjadi la. Kenapa? Karena bertemu dengan hu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak menjadi lihu tapi lahu. Lahum, laha, lakum bertemu dengan kaf. Laka, lana, apalagi lahunna. Jadi kalau bertemu dengan ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, kemudian ha, huma, hum. Pasti sudah lahu, lahum, laha, lakum, laka, lana, lahunna. Ada ala menjadi alai. Sallu alaihi. Tidak lagi alahi tapi alaihi. Mana lagi? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak menjadi alahim tapi alaihim. Wa alaiha, alaikum, alaika, alaina, alaihinna. Yang ilah bagaimana? Contohnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menjadi ilaihi bukan ilahi tapi ilaihi. Yang ilah belum tak tulis misalnya ilah plus dhamir muttasil sama dengan ilaihi. Irji' ilaihim. Irji' ilaihim. Sabdanya atau titahnya Nabi Sulaiman kepada utusannya Ratu Balqis. Irji', kembalilah engkau ilaihim kepada mereka. Nah, ini asalnya ila plus him. Ila plus hum. Jadi ilaihim. Jadinya seperti ini.
Sampai di sini cukup barangkali? Cukup paham maksudnya? Paham Ustaz, insyaallah. Oke. Yang berubah berarti domirnya gitu. Huruf jarnya ya. Ya. Pak Sofyan, monggo barusan. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya semua kata termasuk huruf jar bila bertemu dengan ya dhamir, semua kata termasuk huruf jar bila bertemu dengan ya dhamir. Ya dhamir yang mana? Yang ini. Nah, ini. Ini ya dhamir namanya. Ana biasanya di pasti di depannya itu pasti berharokat kasroh. Penjelasannya kapan? Ini di sini. Semua kata termasuk huruf jar bila bertemu ya dhamir maka kata tersebut dibaca kasroh. Dan ya dhamir dibaca sukun. Rabbi habli. Semua kata termasuk huruf jar. Asalnya kan li biasa saja, li. Ketika bertemu dengan ya dhamir menjadi li. Rabbi habli minas salihin. Huruf plus huruf lam plus ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi syrah li sadri. Isim plus ya. Ini isim sadrun asalnya. Bertemu dengan ya dhamir menjadi sadri. Wahlul 'uqdatan min lisani. Asalnya lisanin menjadi lisani karena ada ya dhamir. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, berilah aku hadiah minas salihina, keturunan termasuk yang termasuk orang-orang yang soleh. Kalau qala dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, isroh, lapangkanlah li untukku saudari dadaku. Wahlul, dan bukakanlah uqdatan, rasa keluh, min lisani, dari lisanku. Jadi di sini adalah sadrun plus ya menjadi sadri. Lisanun plus ya menjadi lisanun. Tapi ada tambahan di sini. Kalau di sini kan keterangannya semua kata termasuk huruf jar bila bertemu dengan ya dhamir, maka kata tersebut dibaca kasroh dan ya dhamir dibaca sukun. Hanya saja di sini ada penjelasan tambahan. Kadang ya dhamir dibaca fathah seperti pada ayat surah Al-Baqarah ini. Antahhira baitiya, tidak baiti. Antahhira baitiya lit-taifina. Kalau tadi kan baiti, kaidahnya kan begitu. Tapi di ayat Al-Quran, antahhira baitiya lit-taifina. Ya di sini adalah ya dhamir, tapi ya-nya dibaca fathah. Gak bisa ngotak-ngatik karena sudah Al-Quran. Nun tasdid yang ada pada anni dan minni asalnya adalah min atau an plus ya. Nun tambahan disebut nun wiqayah. Jadi anni, minni, ini sudah dulu dijelaskan. Yang poin terakhir di bab kedua ini adalah kata yang diakhiri alif bila digandeng ya dhamir maka ya-nya dibaca fathah. Alif tegak ini. Bila kata tersebut diakhiri alif bengkok dan digandeng dengan ya dhamir maka ya dhamir